Keluar mas. Udah diduplikat? Iya. Awan berem. Ya solusi aja. Pangkar koneng teh ibu-ibu. Kalau merah longgar biasanya. Apa serius? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita memanjatkan hanya kepada Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan oleh Allah sehingga kita bisa memenuhi salah satu undangan Allah dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sampai kepada kita semua yang insyaallah berusaha mengikuti jejak dan langkah beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya pada kali ini masih meneruskan pembahasan kita sebelumnya kaitannya dengan utang piutang ya. Pada kajian bulan yang lalu kita sudah selesai mendefinisikan, mengidentifikasi hutang. Ya, boleh atau tidak boleh kita berhutang, lantas apa konsekuensi hutang ya, begitu. Apa konsekuensi kalau kita punya hutang? Kemarin sampai digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hutang itu, gitu ya, hutang itu akan senantiasa terhubung dengan ruh. Ya, dengan ruh, sehingga kalau orang meninggal dan hutangnya belum lunas, maka kata Rasulullah, ar-ruhu mu'allaqun bidainihi hatta yaqda'uhu, bahwa ruh seseorang itu sangat terkait erat dengan hutangnya hatta yaqda'uhu, sampai hutangnya dilunasi. Ya, itu yang kita pahami. Jadi kalau orang meninggal dan juga masih membawa hutang, maka ruhnya tidak bisa kembali kepada tempat yang semestinya.
Padahal kita senantiasa menyebut kalau orang meninggal ya untuk beristirahat dan kembali kepada peristirahatannya. Nah itu orang yang punya hutang nggak akan bisa istirahat, ya, dan dia tidak ada dalam ketenangan. Nah, tidak bisa juga kita menyebutkan telah meninggal Pak Bagus dengan tenang. Lamun tenang itu temun aya hutang. Jadi ruh itu begitu konsekuensinya. Nah, sekarang hutang itu kemarin kita bahas bisa terjadi bagi orang yang memang yang menghutangkannya itu percaya. Begitu ya, yang menghutangkannya percaya. Pak Bagus, saya mau, bahasa kita mah nyelang ya. Ya, begitu nyelang atau nyelang nalangan. Itu biasanya kalau guyonan nyelang atau nalangan mah urusan air, itu musim hujan ya. Kalau kemarau mah katanya tidak mikir-mikir talang. Nah jadi kalau nyelang atau nalangan, nah itu bahasa-bahasa yang menunjukkan transaksi berhutang. Nah kalau orang percaya ya ngasih saja, ya sudah, ini 1 juta, kapan mau dikembalikan? Ya nanti minggu depan, gitu. Jadi kembalikan minggu depan. Nah itu transaksi, dan itu sempurna hutang itu. Ada orang yang menghutangkan, ada orang yang dihutangi, kan begitu. Nah ada itu ma'qud alaihnya, yaitu barang atau harga hutangnya, keluarlah angka 1 juta dan akan dikembalikan minggu depan, selesai. Jadi sempurna sudah hutang itu menurut rukun akad, dan itu terjadi hutang. Nah ada orang yang dalam berhutang itu tidak percaya, begitu ya. Ada orang yang berhutang itu tidak percaya. Jadi kalau dalam kasus tadi yang saya sebutkan, misalnya Pak Bagus, saya mau nyelanglah artos 1 juta. Oh boleh Pak Asep, tapi gimana ya katanya? Gimana? Ya kalau saya kasih uang 1 juta pinjaman, boleh saya kasih karena uangnya ada. Tapi bisa nggak Pak Asep ini menyimpan sesuatu di Pak Bagus? Nah kan ini ketidakpercayaan tadi, itu ketidakpercayaan yang dibolehkan. Begitu, yang dibolehkan. Artinya hutang itu akan terjadi, tetapi harus ada barang jaminan. Kira-kira senilai 1 juta mau dikonversi ke apa? Ya sudahlah, HP-nya simpan di saya ya. Nah, jadi HP saya disimpanlah di Pak Bagus 1 minggu. Dikala hutang itu diiringi dengan jaminan, maka istilahnya jadi berubah. Sudah bukan hutang saja, karena ada jaminan. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan ar-rohan, gitu ya. Nah istilahnya berubah. Yang kemarin kita menemukan beberapa istilah ya dalam hutang. 1 dainun, ya begitu. Yang kedua qard, begitu ya, dainun qard. Nah itu yang kaitannya dengan materi atau harta yang relatif besar. Ya kalau dainun itu hutang biasanya lebih kepada kecenderungannya alat transaksi, salah satunya adalah uang. Nah tapi kalau qard itu belum tentu uang saja, mungkin barang-barang yang lain. Nah, atau istilah lain dalam Al-Quran qardul hasan. Nah itu pinjam meminjam.
Ada level barang-barang yang kecil yang kemarin kita bahas, itu semacam alat-alat rumah tangga, minjem palu, namut bedog, kalau bapak-bapak minjem ragaji, gitu. Kadang-kala eta teh asal lebar dibalikeun di kanu gaduhna teh. Nah kan, amun ibu-ibu minjem serok, minjem cukil, aya piring, apa buis piring di antar tetangga. Nah kalau itu meminjam barang yang kayak gitu, para ulama lebih kepada ariyah. Nah jadi ada beberapa istilah yang memang berkembang begitu di dalam pinjam meminjam itu. Nah dikala pinjam meminjam tadi didasari dengan ketidakpercayaan atau untuk menumbuhkan sebuah kepercayaan, maka ditahanlah barang, gitu. Ditahanlah sesuatu, maka namanya berubah menjadi ar-rohnu atau rohan. Nah, rohan atau ar-rohnu dalam bahasa kita itu lebih familiar disebut dengan gade. Begitu, gade ini. Jadi basicnya gade itu adalah hutang. Ya, basicnya gade menggade itu adalah hutang. Nah, ini kembali dasar hukumnya kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ya, wa in kuntum ala safarin, dan kalaulah keadaan kamu itu sedang di perjalanan, walam tajidu katiban, dan tidak mendapatkan orang yang bisa mencatatkan hutang itu, nah farihanum makbudoh, maka tahanlah begitu barang jaminan itu makbudoh, nah, sebagai sebuah transaksi yang harus dipenuhi, ya, sampai kepada tadi begitu, karena ayat sebelumnya itu menyebutkan ila ajalim musamma, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh, tulis. Begitu. Nah, itu selesai yang kemarin, ya, dain. Begitu. Apabila kita transaksi dengan tidak tunai, tulis. Ya, ditulis. Nah, jadi apalagi kalau tukang jualan, tukang dagang, ya. Nah, itu tidak bisa mempergunakan ingatan saja. Karena suatu waktu lupa. Nah itu ada ditulis. Maka tulisan itu kalau dalam aspek lain, dalam aspek hukum itu disebutnya al-bayyinah. Al-bayyinah itu menjadi barang bukti. Nah jadi kemana-mana nanti, begitu, kemana-mana. Nah oleh karena itu, kalau ayat 282 menyebutkan transaksi berhutang dan menunjukkan berhutang itu adalah hukumnya boleh, tetapi hutang piutang itu harus dicatat. Nah, dan jika tidak ada pencatatan begitu, maka tahanlah barang jaminan. Selesai begitu. Nah, cuma istilahnya dengan mengambil dan menahan barang jaminan itu disebutnya adalah ar-rohnu atau gadai menggadai. Nah, jadi awalnya begitu. Nah, Al-Baqarah 283 kalau kita lihat dari sababun nuzul itu memang kejadiannya bukan kepada orang lain, kejadiannya kepada Rasulullah langsung. Jadi Rasulullah pulang dari medan perang dengan para sahabat begitu, ya habis bekal di jalan itu. Rasulullah itu kehabisan bekal di jalan. Nah, karena di jalan ya minjem kepada orang yang dilewati. Nah, orang yang dilewati ya nggak tahu siapa yang minjem, nggak kenal. Begitu. Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan, maka orang yang meminjam itu meminta jaminan. Boleh Anda, ya, pada waktu itu Rasulullah bahan makanan karena kehabisan bekal di jalan dengan para sahabat, berhenti di sebuah tempat, ada orang dan dalam riwayat disebutkan itu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mah nggak tahu saha Muhammad, saha yang lain, pokoknya mah hutang pihutang begitu. Nah, artinya dia ngasih
begitu, ngasih. Tapi Rasulullah diminta menyimpan jaminan. Nah, yang dijaminkannya itu adalah baju besi perangnya itu. Disimpan rompi baju perangnya Rasulullah disimpan di orang Yahudi. Nah, lantas Rasulullah mendapatkan sesuatu itu. Nah, dan nanti Rasulullah mengutus para sahabat untuk menebus bajunya lagi. Udah selesai hutang piutang. Nah, itu yang begitu itu rohan itu. Gade menggade. Nah, ini adalah sababun nuzul. Nah, zaman sekarang dalam kehidupan kita, nah tidak selamanya in kuntum ala safarin itu di perjalanan. Ya, tetapi yang terjadi adalah proses kebutuhan. Ya, proses kebutuhan hidup yang memang harus dipenuhi. Begitu ya. Ya, ilatnya itu. Ya, kalau safarnya itu bukan ilat. Nah, tapi ilatnya itu adalah kebutuhan. Begitu ya. Ilat itu adalah kebutuhan. Jadi bisa di perjalanan ataupun bukan di perjalanan, kalau memang ada kebutuhan yang mendesak, ya boleh orang meminjam. Dan orang boleh juga melakukan sesuatu, menahan harta atau barangnya sebagai jaminan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, oleh karena itu secara etimologi, secara bahasa ar-rohan itu berarti itu as-subut, ya, wa al-dawam. Ya, subut itu menetapkan, tetap, kekal. Ya, atau al-habsu wal al-luzum, yaitu pengekangan dan keharusan. Artinya ya, kamu kalau nyimpan sesuatu boleh saya kasih pinjaman. Kalau tidak ada jaminan, mual. Ya, orang boleh begitu. Ya, mual lah. Nah, kemarin kita sudah sampai ke bahasa lokal ya, jangel. Nah, kemarin sudah jangel, kan begitu. Nah, jadi kalau saya nginjem ke Pak Bagus, kata Pak Bagus, wah udah pada tahu di Randusari, Pak Asep kalau ngutang hese mayar. Nah, kan begitu. Sehingga Pak Bagus menaikkan, begitu. Syaratnya boleh Pak Asep dipinjemin sama saya 1 juta, tapi tadi handphone Bapak simpen di abdi. Nah, karena saya butuh, saya jalani. Nah, itu namanya as-subut itu. Tetap ya, atau tadi al-habsu itu. Sesuatu yang memang pengekangan, dikekang, artinya ditahan menjadi sebuah keharusan itu. Nah, itu rohan artinya secara bahasa begitu. Nah, secara terminologi bahwa ulama Malikiyah itu menyebutkan syai'un ya matmunun yukhadu min malakihi, nah tusaqan bihi fi dainil azmi. Jadi harta yang dijadikan oleh si pemilik harta itu sebagai jaminan utang dan bersifat mengikat. Jadi si utang itu ya bersifat mengikat terhadap pinjaman itu. Nah, ini kalau naik derajatnya dalam kehidupan kita ke institusi keuangan, ke bank dan sebagainya, ya sudah menjadi sesuatu yang ilahar ya, yang lazim. Ya, jadi kalau kita perlu pembiayaan, kalau ke bank syariah, itu sebenarnya secara hukum dalam bank syariah tidak ada jaminan. Begitu. Kenapa? Karena muncul dari sebuah kepercayaan. Kecuali transaksinya rohan tadi. Tapi kalau banknya bank konvensional, bank umum, itu pasti ada jaminan. Begitu. Semuanya pembiayaan atau kreditnya itu ada jaminan. Bisa sertifikat rumah, ya sertifikat tanah, ya. Kalau bagi pegawai ditahannya SK pengangkatan dan sebagainya, itu semuanya adalah barang-barang jaminan. Nah, sehingga seseorang bisa diberikan fasilitas pinjaman dari bank. Hampir begitu. Nah, itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Bahkan zaman sekarang kita mendapatkan lembaga resmi. Begitu. Kalau Rasul dalam kasus ini minjem kepada perorangan orang Yahudi itu. Nah, kalau kita sekarang sudah menjadi sebuah lembaga, sehingga ada yang disebut dengan pegadaian. Apa simbol atau ininya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah.
walaupun ujungnya kadangkala bermasalah. Ya, jadi ya itu pegadaian begitu ya. Nah, pegadaian itu di luar bank yang konvensional, karena di dalam bank konvensional tidak boleh ada transaksi penahanan barang dalam bentuk barang-barang besar. Ya, undang-undangnya tidak mengizinkan. Tapi kalau di bank syariah itu diizinkan, sehingga ada muncul sebuah produk gade emas, begitu produknya. Nah, itu rohan gade. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, jadi menjadikan materi atau barang tadi sebagai jaminan utang, ya, begitu, yang dapat dijadikan pembayar utang jika orang yang berutang tidak bisa membayar utang. Nah, ini persoalannya. Begitu, orang berhutang khawatirnya tidak bisa bayar hutang. Kalau tidak bisa bayar hutang, maka jaminan tadi itu akan menjadi pembayar hutang. Begitu. Nah, nanti juga di lapangan itu ada beberapa perjalanan proses yang memang dijalani. Salah satunya adalah taksasi biasanya, ya. Jadi tidak mungkin kalau saya minjam 1 juta tadi ke Pak Bagus, jaminan sayanya di bawah 1 juta. Pasti handphone sayanya 2 juta. Begitu. Nah, kalau handphone sayanya 500.000 nggak akan mau juga Pak Bagus. Begitu. Nah, bank juga begitu. Ya, bank juga begitu. Atau mungkin perorangan juga pasti akan melihat ke arah itu. Kenapa? Karena barang jaminan tadi dikala hutang ila ajalim musamma, pada waktu yang ditentukannya tidak bisa dibayar, maka barang itu bisa dijual untuk membayar hutang. Begitu. Nah, nanti ini yang harus diberesin di belakangnya itu, supaya tidak terjebak kepada masalah riba. Begitu ya. Jadi kalau hutang 1 juta, saya nyimpen handphone yang harga 2 juta, nanti kalau dijual rusuh-rusuhnya begitu, terburu-buru ngejualnya, laku misalnya 1.700.000, 1.500.000. Nah, berarti masih ada kelebihan dari utang saya yang hanya 1 juta. Bagaimana menyelesaikan itu? Nah, itu nanti kita bahas. Nah, berikutnya adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara minal yahudi ta'aman rukhnatan dar'an min hadidin. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besi sebagai barang jaminan. Nah, ini ada 2 versi. Jadi kalau bapak dan ibu membuka-buka sababun nuzul wa in kuntum ala safarin, nah di yang perjalanan itu adalah meminjam. Orang Yahudi tidak percaya. Nah, kalau dalam teks hadis ini bahasanya adalah Rasulullah SAW ishtaro yastari, itu membeli. Ya, kalau membeli dengan tidak cash namanya ngutang teh sama. Jadi di apa itu? Di review saja begitu bahasanya. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya itu Rasulullah membeli. Jadi di tengah perjalanan tadi, nah, kekurangan pembekalan, mau membeli tidak punya uang, maka mengambil barang begitu, ya, makanan tadi untuk bekal di perjalanan dengan para sahabat. Lantas Rasulullah menyimpan baju besinya. Saya rasa sama saja, tidak ada pertentangan bahasa yang bisa kita pahami. Ya, jadi meminjam, ya, itu adalah kata lain. Kalau dari hadis ini Rasulullah membeli tetapi tidak ada uang. Begitu ya, tidak ada alat tukar. Maka Rasulullah menjaminkan baju besinya ini, ya, dar amin hadid itu. Nah, jadi disimpan. Akhirnya orang Yahudi memberikan sesuatu dengan mengambil jaminan baju besinya. Jadi ini selesai dasar hukumnya, artinya memang bisa terjadi semacam itu. Nah, ibu dan bapak, bagaimana tadi rukun dan syarat rokhen
Ini yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang berakad dalam rohan itu orang yang menggadaikan, ya, dan al-murtahin orang yang menerima gadai. Jadi rohin itu adalah orang yang menggadaikan, murtahin orang yang menerima gadai. Syaratnya mereka cakap bertindak di muka hukum, baligh, berakal, sehat. Nah, ini saya tidak akan bahas lagi karena hampir sama dari mulai transaksi-transaksi yang sudah kita bahas dari awal, ya. Nah, ini cakap di muka hukum, artinya orang itu ngerti, paham, begitu ya, untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Yang kedua, adanya sigot. Sigot itu lafadz ijab qabul. Lafadz dalam sigot tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Ya, transaksi saja murni, begitu ya. Kalau dikata Pak Bagus, boleh saya dikasih pinjam, Pak Asep kasih pinjam 1 juta, begitu, jaminannya HP, tapi begitu, saya minta tolong yang lain, apa misalnya. Nah, ada lagi syarat yang diajukan oleh Pak Bagus, nah itu tidak boleh. Jadi transaksi apapun, bukan saja gade, itu tidak boleh dikaitkan, begitu ya, tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat yang lain yang tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli atau gade itu, begitu ya. Nah, jadi kalau saya mencontohkan misalnya ke mahasiswa, saya pinjam uang ke Anda atau jual HP kamu ke saya. Kalau tidak, saya tidak akan luluskan nilai kamu. Nah, naon hubungannya nilai sareng hutang, lah kan begitu. Nah, kalau kata Pak Bagus, boleh Pak Asep, saya kasih pinjam, tapi saya harus ikut lewat ke depan rumah Pak Asep, tolong kasih jalan. Padahal tadinya tak ada jalan, nah, kan begitu. Atau ada hubungannya transaksi yang dilakukan itu dengan pemberian jalan itu. Nah, jadi tidak boleh mengkaitkan dengan hal-hal yang lain. Yang ketiga, hutang. Nah, adanya hutang itu namanya marhun. Jadi ada rohin, ada murtahin, ada marhun. Nah, syaratnya apa? Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada pemberi utang. Jadi selesai kemarin kita bahas, yang namanya hutang sekecil apapun itu harus balik. Jadi jangan menganggap sepele. Yang namanya hutang, pinjam meminjam itu harus balik. Ya tadi kata saya itu, ibu-ibu kadangkala piring, bapak-bapak aya palu, aya gegep, gitu, aya obeng, aya judulna namut tapi tara diuihkeun. Ya, itu tidak bisa itu. Yang namanya barang yang transaksinya berhutang itu tetap harus kembali. Yang kedua, utang boleh dilunasi dengan jaminan. Nah, tadi kalau tidak bisa bayar, saya 1 juta kepada Pak Bagus, maka jaminannya itu adalah handphone. Maka handphone menjadi jaminan. Tetapi tadi handphonenya itu kalau dia lepas begitu kepada Pak Bagus, itu harus ditaksir harga handphone terakhir jadi berapa. Kan begitu. Harga handphone 2 juta pasti menyusut. Ya, bisa saja barang elektronik itu saya transaksinya 1 minggu. Dalam 1 minggu penyusutan handphonenya bisa tinggi kalau elektronik. Kan begitu. Nah, jadi ini yang harus dihitung. Nah, ketiga, utang itu jelas dan tertentu. Begitu ya, utang itu jelas dan tertentu. Jadi kalau berhutang berapa? 1 juta, jelas. Begitu. Barang jaminannya apa? Handphone. Handphone waktu itu ditaksir berapa? 2 juta. Ya sudah. Begitu minjam 1 juta, handphonenya harga 2 juta. Nah, 1 minggu begitu tidak bisa bayar dan diselesaikan dengan menjual handphone, maka handphonenya sudah turun 250.000. Berarti harga handphonenya sudah tinggal 1.750.000. Pinjamannya berapa? 1 juta. Berarti 750-nya kembalikan ke saya. Begitu. Jadi semuanya harus tertib dan tertentu. Kenapa? Untuk mengukur itu. Ya, jadi jangan sampai transaksi berhutang itu minjam ya ini berapa? Sabarahaun lah pokoknya mah minjam sakitu saya mau perluna sakitu heula. Nah, itu nanti akan mengaburkan penyelesaian masalah.
Itu. Jadi harus ada ukurannya. Keempat, harta yang dijadikan jaminan almarhum, nah itu syaratnya barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang. Nah ini bahasa seimbang. Kalau minjem 1 juta, barang handphonenya harga 1 juta. Biasanya orang jarang mau untuk waktu yang ditentukan tadi. Kenapa? Karena handphonenya bisa nyusut. Nanti kalau barangnya handphonenya 1 juta, begitu 1 minggu atau 2 minggu dijual lagi cuma 750. Yang menghutangkan tidak mau, artinya terkurup. Begitu. Makanya taksasi itu pasti biasanya lebih tinggi. Begitu. Ya, lebih tinggi. Kalau minjem ke bank 300 juta, nah, yang digadaikan adalah sertifikat tanah dan rumah, pasti nilainya itu bisa mencapai 500 juta. Begitu. Nah itu seimbang ya, seimbangnya dalam pengertian harusnya tadi ke hutang dan hutang. Nggak apa-apa, pasti mereka mencari aman yang lebih seimbangnya itu. Nah, tapi dalam penjualannya nanti harus diselesaikan. Barang jaminan itu berharga dan boleh dimanfaatkan. Artinya barang jaminan itu pasti sesuatu yang bernilai, yang ada harganya, ya bisa dimanfaatkan. Ya, maaf misalnya. Minjemna 1 miliar, jaminannya batu ali. Begitu. Batu ali itu susah Pak ditaksir. Kata pehobi, batu ali ini bisa 2 miliar. Sebab di dia aya urat naon gitu, baru naon. Tapi kalau bagi kita yang bukan ahli, batu ali gua letakkan gitu. Manfaatnya nggak kelihatan juga. Selain aksesoris dina curug. Kan begitu, dijual kayak riweuh kudu ngajual lagi ke saha. Nah kan begitu. Atau misalnya barang-barang yang dianggap keramat, kuno, begitu dan sebagainya, sehingga ya, yang ngerti itu hanya orang-orang tertentu saja yang kayak. Nah itu sulit itu. Jadi menurut ulama fikih, jaminan-jaminan itu harus yang bermanfaat, yang jelas, tidak boleh yang kayak gitu. Ya, yang tidak umum lah gitu, yang tidak umum. Nah, berikutnya adalah barang jaminan itu milik yang sah. Ya, ieu nu sok lieur di urang. Barang batur meunang ngarental digadekeun deui. Jadi berarti bukan punya dia barang itu. Jadi yang digadaikan itu harus milkut tam, milik yang sempurna, artinya miliknya dia. Kalau saya menggadaikan handphone kepada Pak Bagus, ya memang handphonenya punya saya. Jangan-jangan nanti misalnya kata Pak Bagus, sudahlah handphone Pak Asep simpan di saya sebagai jaminan. Kata saya, boleh. Begitu handphonenya dipegang oleh Pak Bagus, datang oleh Pak Mas Pudin. Pak Bagus, eta handphone saya, nah di Pak Bagus. Pak Asep ngejaminkan ke saya, harus. Nah itu, aya gitu, aya. Ya, sering terjadi. Minjem motor, saya ke Pak Herdisku, saya gadekeun. Itu sering di jalan ditewak sama yang punya. Nah, ini motor saya kenapa ada? Loh saya mau ngegade itu betul. Pak belit itu tersebut. Jadi nggak boleh. Ya harus milik murni dari pemiliknya yang resmi. Nah, itu bukan dengan hak orang lain. Ya, jadi harus milik yang utuh, milik yang sempurna. Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya. Begitu ya, baik materinya ataupun manfaatnya. Nah, itu boleh, terutama kalau ya surat-surat. Ya kalau motor kadang-kala motornya begitu. Ya, atau misalnya tadi manfaatnya yang bisa diambil dari barang itu. Nah, sedangkan ulama Hanafiyah ya ini berpendapat bahwa rukun rokon hanya ijab dan qabul. Di samping itu sempurna dan mengikatnya akad rohon, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi hutang, sedangkan yang lainnya menurut Hafiyah termasuk pada syarat bukan kepada rukun. Jadi ini senantiasa ada perbedaan kalau kita mengkaji fikih itu antara Maliki, Hanafi. Biasanya Imam Maliki, Imam Hanafi agak sama begitu. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang senantiasa beda begitu. Nah,
kalau dilihat dari backgroundnya Imam Syafi'i itu memang Imam Syafi'i itu intelektual murni, ilmuwan murni Imam Syafi'i itu. Jadi dia tidak pernah berdagang, bertransaksi Imam Syafi'i itu. Sehingga dia ketat begitu, tartib. Ya, kayak sholat gitu, rukun, ya, syarat sah sholat. Kalau Imam Syafi'i itu tertib, banyak begitu, rukunnya banyak, syaratnya banyak. Karena tujuannya ihtiyat, kehati-hatian. Imam Syafi'i itu senantiasa begitu. Nah, kalau kita nginduk kepada pendapatnya Imam Hanafi, seolah-olah longgar. Nah, dalam jual beli Imam Syafi'i itu ya rukunnya bisa ada orang, ada barang begitu, ada ijab kabul. Nah, ijab kabulnya juga disebutkan, ada ijab, ada kabul, nomornya dibedakan begitu. Nah, karena seorang ijab dengan kabul itu berbeda menurut Imam Syafi'i. Nah, tapi kalau Imam Hanafi mah sudah saja, yang penting ada ijab, ada kabul. Urusan barang tidak masuk rukun. Begitu, orang tidak masuk rukun. Nah, kalau tadi yang saya runut dari atas itu saya ambilnya versi Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu kalau orang teh saha. Saya pernah menyampaikan kalau anak kecil sah atau tidak sah, anak kecil bertransaksi jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Nah, orang gila. Aya orang gila anu jajan? Aya. Ya, jadi berege sih tukang dagang nah kadang-kala teu mayar ge teh dina naon. Ya kan begitu. Nah, kalau ada orang gila bertransaksi, ya begitu. Nah, ini mah orangnya normal, tidak gila, tidak apa. Tapi tadi ditekan sama saya. Pak Bagus, tolong jual itu handphone Anda kepada saya. Lamun henteu geus putus saya mah tong jadi babaturan deui. Akhirnya dijual. Berarti ridho henteu ngajualna, kapaksa. Nah, jadi kalau Imam Syafi'i itu begitu kehati-hatiannya. Nah, kalau Imam Hanafi enggak lah, itu mah kembali saja kepada keumuman, kumaha kebiasaan. Nah, kan begitu. Ya, termasuk harga, ya, harga teh. Ya, ini juga kan bisa berbeda. Saya minumnya. Bikin teh manis di warung. Nah, kan begitu, harganya sabaraha? 3.000. Tapi umpamanya di hotel 15.000. Ya kan begitu. Jajan kopi di kafe 25.000. Kalau saya di RT 1 ngopi di Ceisa 3.000. Tidak boleh kita ngomong wah di hotel nipu harganya sekian. Enggak. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu ada urf, ada kebiasaan. Jadi enggak usah itu jadi rukun gitu. Kalau Imam Hanafi itu enggak usah jadi rukun yang kayak gitu. Itu kembali saja kepada kebiasaan di lapangan gitu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini adalah hukum-hukumnya nih, hukum rohon itu. Pemanfaatan barang gadai oleh rohon menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang. Ya. Ini ar-rohin itu. Untuk memanfaatkan barang gadai atau jaminan, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkan sejauh tidak memadorotkan murtahin, tidak memadorotkan orang yang punya barang tadi. Nah, jadi judul besarnya begini saja dalam hukum-hukum rohan itu. Bagaimana hukum memanfaatkan barang jaminan, barang gade? Boleh atau tidak boleh? Begitu. Karena ini ada hadis yang menyatakan kullu qardin jarron manfaatan fahuwa riban. Gitu. Setiap orang yang memberikan pinjaman qard itu jarron manfaatan fahuwa riban, dan dia mengambil manfaat dari barang gadean, maka hukumnya riba. Begitu. Nah, saya tadi meminjam kepada Pak Bagus 1 juta, saya menyimpan ke Pak Bagus itu handphone. Pertanyaannya, handphonenya boleh dipakai nggak? Kan begitu. Kalau handphone saya dipakai, maka itu riba hukumnya bagi Pak Bagus. Karena status handphone itu adalah hanya jaminan, tidak memberikan izin untuk dipakai. Simpen selama 1 minggu sebelum saya bayar, tidak boleh diapa-apakan, simpan saja. Nah, jadi ini berkembang pemahaman tentang itu. Nah, nanti kalau dinaikkan kepada barang-barang lain yang biasa terjadi dalam kehidupan kita, di lingkungan kita, ngagadekeun motor, minjem nyimpen motor. Motornya ditahan sama orang yang punya uang. Nah, boleh nggak? Boleh.
Tapi motor itu harus disimpan karena statusnya adalah barang jaminan. Nah, kalau di kita bukan. Sudah gitu diambil terus dipakai, nggak dipakai di ngojek gede. Nah, kalau yang meminjam itu adalah tukang ojek, motornya diambil sama yang punya uang, dia tidak bisa ngojek. Pertanyaannya, iraha bayar eta hutang? Nggak bakalan. Loncat kasusnya sekarang di pedesaan, ngagadekeun sawah. Sawahnya berarti diambil sama yang punya uang, digarap sama yang punya uang, panen. Padahal tadi anu ngagadekeun teh peryogi artos ngutang teh. Nah, dan kehidupan dia itu dari penghasilan sawah. Salilana ge moal kabayar eta hutang sawah. Ujung-ujungna lepas. Padahal harga sawah dengan hutangna teu sebanding. Riba. Jadi itu tidak boleh. Nah, ini satu sisi, awas, tujuan kemarin adanya diperbolehkannya pinjam meminjam itu dasarnya adalah ta'awun, tolong menolong. Tapi begitu masuk ke kasus menjadi rokan gade menggade, itu menjadi unsur bisnis. Itu yang tidak boleh. Yang namanya rohan itu masih sama basicnya itu dengan adain, yaitu pinjam meminjam. Dan pinjam meminjam fisiknya itu adalah ta'awun, tolong menolong. Jadi menurut pemahaman para ulama fikih, tidak boleh kita mencampur adukan tujuan menolong yang nirlaba, tidak mencari keuntungan, dasarnya hanya menolong. Jangan dicampur adukan dengan keinginan mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Nah, ini yang suka bercampur. Nah, di kita itu ngagade, tapi tujuannya ingin menguasai barang gadean dan syukur-syukur eta anu minjem henteu bisa nebus. Supaya ieu sawah salilana menjadi milik dia. Nah, itu berarti tujuan menolongnya ditunggangi dengan unsur bisnis. Jadi sudah tidak murni lagi. Dan itu tidak boleh. Jadi bukan tidak boleh bisnisnya. Kalau dalam Islam, kalau mau bisnis, bisnis. Kalau mau nolong. Tidak boleh itu dua akad untuk satu objek peristiwa ditumpangi dengan hal-hal semacam itu nggak boleh. Nah, jumhur ulama selain Hanabilah, ya kelompok Hanabilah itu kelompok Imam Hambali juga berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadean kecuali bila rohan tidak mau membiayai barang gadean tersebut. Nah, ini jenis barangnya yang membedakan. Kalau Pak Entang itu di Sumedang, nu digadekeuna sanes sawah, sanes motor, doma. Nah, domanya dibawa sama yang menggade. Nah, pertanyaannya, ari doma upami ku urang ditahan, disimpen tong dikumaha, hirup moal. Berarti sudah ngasih uang pinjaman, ayeuna dipasihan deui jaminanna doma. Domana kudu diparaban. Pan ripuh. Tos nulungan ku artos. Ya, ayeuna nahan domana kudu diparaban. Nah, jika begitu menurut para kelompok Imam Hanbali ini, jika yang digadaikan barang-barang anu kudu aya perawatan lah, begitu kalau bahasa kita itu harus ada perawatan dan sebagainya, maka boleh mengambil manfaat dari barang gadaian itu. Kan begitu. Nah, kalau dulu di masyarakat Arab itu biasanya kalau kambing domba yang kayak gitu itu adalah domba-domba perahan yang bisa diambil susunya, yang biasa dijaminkan itu. Jadi selama si kambing itu ditahan sama orang yang menggadenya ya atau murtahinnya tadi, maka dia ngasih makan dan dia mengeluarkan biaya untuk itu, maka diperbolehkan mengambil manfaat. Apa yang manfaatnya? Meras susu dari si kambing. Nah, kan begitu.
Nah, ini karena ada biaya untuk mengurus itu. Gitu. Jadi tidak boleh mengambil dari nilai hutangnya. Manfaat itu dari nilai hutangnya tidak boleh, tetapi boleh mengambil kalau ada pembiayaan untuk merawat atau maintenance-nya itu. Nah, jadi begitu. Nah, menurut Syafi'iyah, bila barang gadai marhun hilang, nah bagaimana? Tadi saya menjaminkan barang ke Pak Bagus, handphonenya hilang. Begitu saya nebus, saya kembalikan uang 1 juta hutang saya, handphonenya mana? Handphonenya hilang. Nah, itu gimana penyelesaiannya? Nah, kan begitu. Nih, menurut Syafi'iyah itu penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya. Jika hilangnya itu di luar praduga dan sebagainya, dan yang hilang juga bukan satu-satunya handphone saya misalnya, termasuk handphone dianya juga hilang dan sebagainya, berarti dalam bahasa kita itu adalah pos mayor. Begitu. Ya, saya tidak bisa nuntut kepada Pak Bagus mengembalikan handphone itu. Begitu ya, karena hilang. Nah, tapi kalau hilangnya karena kecerobohan Pak Bagus itu naon taledor, nah, tidak amanah disimpenin atau ditahannya handphone, maka menurut kelompok Syafi'iyah ini Pak Bagus harus mengganti handphone itu kepada saya. Begitu. Jadi itu harus dilihat dulu kasusnya. Begitu. Nah, berbeda dengan kelompok Hanafiyah. Nah, kelompok Hanafiyah, kelompok madhab Imam Hanafi ini menyatakan bahwa murtahin yang memegang marhun menanggung resiko kerusakan atau kehilangan itu. Itu mah sudah resikonya dia. Kenapa? Karena berangkat dari ketidakpercayaan tadi. Minjam 1 juta, saya tidak dipercaya, saya simpen handphone. Begitu nanti saya bayar 1 juta, handphonenya harus ada, mau tidak mau. Kenapa? Karena dia yang minta untuk menahan handphone. Nah, kan harusnya tadi tidak ada penahanan barang, karena judulnya pinjam meminjam. Nah, karena tidak percaya, naik, ada penahanan jaminan. Oleh karena itu menurut kelompok Hanafi, apapun resiko yang terjadi, barang handphone itu adalah dalam penguasaan Pak Bagus. Ruksak nak dah digentosan, apalagi hilangnya, karena dia awalnya yang meminta untuk menahan barang saya. Begitu. Nah, jadi ada beda lagi nih antara Syafi'i dengan Hanafi. Nah, jadi semacam itu. Nah, perjanjian pada gadai rohon pada dasarnya adalah akad utang piutang. Hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Nah, apakah dalam gadai terdapat unsur riba? Bisa riba jika ada 3 kemungkinan. Nah, ini yang saya tadi, jangan sampai tolong menolong untuk mencari pahala tapi nanti terjebak riba. 1, apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rohin penggadai harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika membayar utang. Nah, saya minjam 1 juta, tahan handphone, nanti dilunasan, terus dilunasan, handphone dicanak deui Pak Asep mah 1 juta namni anger we, 1 juta begang duit teh. Nah, atau jadi 1.050.000 atau seminggu teh 1.100.000. Nah, itu tidak boleh. Tetap saja uang transaksi itu 1 juta, pinjamannya 1 juta, handphone balik dengan utuh. Begitu. 2, apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Nah, tadi banyak syarat, harus itu, harus ini, yang tidak ada hubungannya dengan hutang piutang yang 1 juta. Ketiga, apabila rohin tidak mampu membayar utang hingga waktu yang ditentukan, kemudian murtahin menjual, nah, dengan tidak memberikan kelebihan harga marhun kepada rohin, padahal uang atau hutang rohin lebih kecil nilainya dari marhun. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Misalnya, ya kalau gadainya motor, ditahanlah motor, hutangnya 17 juta, motornya diical laku 20 juta, harus dikasihkan yang 3 jutanya itu. Upami diam-diam saja, api-api eueuh leuwihna dan sebagainya. Gimana? Ya udahlah, motornya kan yang punya utang biasanya dia menyerah dalam kondisi ketidakberdayaan. Nyantoslah mangga ical we ku bapak sok motor abdina dijual. Atos we. Pak atos, ya udahlah, pokoknya mah lunas hutang Anda ke saya, motornya dijual. Padahal motornya laku 20 juta, ari hutangnya 17 juta.
Nah, kalau yang 3 jutanya tidak dibuka kepada yang menggadaikan tadi, maka itu hukum yang 3 jutanya jadi riba. Harus dikembalikan karena minjamnya juga 17 juta. Tidak boleh mendapatkan keuntungan dari penjualan barang itu. Ya. Nah, di bank lelang-lelang semacam itu makanya lelang-lelang terbuka. Nah, kalau memang harganya begitu ada lebih ya harus dikembalikan. Cuma biasanya bank tidak terbuka, tapi daripada tidak terbayar uangnya macet, biasanya bank jual di harga yang minim. Makanya kalau dapat lelang-lelangan itu harganya minim. Begitu. Yang penting dia mah ukurannya adalah hutang. Begitu. Kalau tadi motor dijual, harga motornya 20 juta, hutangnya 17 juta. Ya sudah dia mah hutang dilelang saja seharga 17 juta. Yang penting mah hutang kembali. Nah, sebenarnya boleh-boleh saja begitu. Nah, tapi yang repot yang punya motor. Makanya dipersilahkan yang punya motor menjual terlebih dahulu punyanya dia kepada orang lain. Nah, tapi jangan sampai nanti kasus kedua muncul. Motornya dijual, hutangnya dibayarkan. Nah, itu juga yang suka. Makanya dalam dunia resmi yang perbankan, pegadaian, maka melelangnya dilakukan oleh mereka langsung, tidak oleh yang punya barang. Kenapa? Ya khawatirnya tadi hutangnya akan dilunasi, barangnya dijual tapi tidak bayar. Ya inilah namanya juga modal kepercayaan, amanah di dalam bertransaksi atau di dalam bermuamalah itu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, ya kalau kita melihat kasus-kasus pegadaian di kita, dari sisi pemanfaatan barang, insya Allah itu sudah sesuai. Ya sudah sesuai. Kalau yang lembaga, sehingga pegadaian itu harus punya gudang, ngagadekeun mobil, ngagadekeun motor, ngagadekeun TV. Saya punya teman dulu orang Sulawesi atau orang Sumatera waktu itu. Kalau libur kuliah, dulu itu kan komputer gede. Di kosan Pak Lukman takut hilang. Lagian dia mau pulang nggak punya duit ongkos. Pergi dia mah ke pegadaian ke Cikudapat. Gadaikan, pulang dia. Nah, jadi kata dia itu, saya pulang tenang, tidak takut komputer di kosannya ada yang nyuri. Nah, nanti pulang lagi dari kampungnya ke sini tebus lagi. Nah, pegadaian nggak pernah memakai barang gadaiannya itu. Sugan komputer nanti kalau oprek-oprek gitu, kalau motor dipakai ku pegawai pegadaian nggak ada. Artinya pada amanah dari sisi pemanfaatan barang. Yang repot itu kalau perorangan. Nah, ya banyak perorangan yang memanfaatkan barang-barang gadaian itu sehingga kadangkala berujung masalah. Nah, makanya kata pegadaian begitu, kalau mau menggadaikan datang deh ke kami, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Katanya begitu, jargon bisnisnya kan gitu. Ya, walau alam bisawab pas jam 6 tong panjang teh. Mah nggak dong, Mak. Kalau kita punya sawah, digadain sama Pak Haji, tapi dijanjikan setiap panen mau ngasih sekian, maka itu di sistem. Eta saha nu ngagarapna? Garapnya yang punya sawah. Yang punya sawah. Setiap panen dijanjikan mau. Tidak boleh. Tidak boleh dan tidak ada kaitan dengan hutang. Ya, kecuali kalau membayar itu sebagai pengurang hutang. Begitu, sebagai pengurang hutang. Meminjam uang, misalnya meminjam uang 5 juta. Nah, kan begitu. Nah, sawahnya tetap digarap sama yang punya sawah. Ya itu yang benar. Begitu. Cuma persoalannya sawah itu yang ditahan harusnya suratnya. Kalau mau begitu. Nah, dulu orang tua kita itu tanah itu ada suratan. Kan itu persoalan kedua. Ngagadekeun sawah tapi naon anu bade ditahana. Sertifikatna teu aya teu gaduh. Kan begitu. Nah, kadangkala orang lembur mah sampai sekarang juga saya ya cukup SPPT. Dan SPPT mah urusannya dengan desa bayar pajak, bukan menunjukkan kepemilikan. Nah, sehingga karena surat tidak ada, yang ditahan adalah sawahnya.
begitu. Nah, kalau yang ditahan sawahnya, yang punya sawah jadi tidak bisa menggarap sawah. Kan begitu. Kalau dibiarkan kita diurus eta sawah, gamrung oge, jadi mubazir. Nah, dibicarakanlah gitu ya. Dibicarakanlah dengan baik-baik begitu. Dibicarakan dengan baik-baik, ya kecuali kalau orang yang menggadainya itu biasanya orang punya. Jadi yang menggarap sawahnya adalah pekerjanya, bukan yang punya sawahnya. Jadi yang apik lah begitu. Apiknya itu apa? Supaya tidak masuk kepada jebakan-jebakan di mana transaksi utang piutang itu akhirnya menggeser kita membawa kepada riba. Begitu, membawa kepada riba. Nah, jadi sayang begitu nilai ibadahnya yang tadi ta'awun malah jadi hilang. Nah, malah menjadi petaka kalau begitu. Itu karena kita terseret kepada masalah riba. Ya, begitu. Atau cekap? Iya. Mangga, Pak. Ada yang ada biaya itu. Ya, nah jadi karena tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, maka yang punya barang harus mengeluarkan biaya. Misalnya sekarang saya contoh yang formal, tadi gadai emas. Bapak datang ke bank ya dengan perlunya uang, maka disimpanlah emas misalnya 50 gram. Nah, emas disimpan 50 gram itu harus aman, karena tadi konsekuensinya menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, siapa yang bertanggung jawab untuk mengamankan emas 50 gram itu. Nah, kalau di bank maka emas itu disimpan di safety box misalnya, di apa dan sebagainya. Nah, supaya aman. Nah, karena itu supaya aman, bank itu harus membeli safety box. Bank harus menyediakan ruangan yang aman. Bank harus menggaji satpam yang 24 jam itu harus menyatakan aman. Semua, padahal tadi bank nolong kita, memberikan pembiayaan, tapi bank tidak boleh rugi karena ngurus emas yang kita titipin itu. Maka bank meminta biaya tentang perawatan emas itu kepada kita. Nah, itu boleh. Bukan memanfaatkan dari barang gadaian, dari emasnya, tetapi pengamanan emas aman itu mengeluarkan biaya. Maka dihitung per gram itu berapa kira-kira. Itu pasti manajerial sudah menghitung. Satpam digaji tiap bulan dan sebagainya. Nah, sama dengan pegadaian. Begitu. Pegadaian itu tadi harus punya gudang, harus punya pegawai pencatat dan sebagainya, sehingga ada biaya. Biaya itu bukan dibebankan kepada utang. Yang tadi kalau saya misalnya minjamnya 1 juta, lantas harus mengembalikan menjadi 1.050.000. Itu riba. Tapi kalau saya misalnya uang 1 juta itu, Pak Bagus handphonenya ditahan dan tidak mau di rumah, Pak Bagus nyewa lagi safety box 50.000, maka seolah-olah nanti saya membayar 1 juta utang saya, dan untuk mengambil handphone itu harus bayar 50.000. Jadi saya bayarnya 1.050.000. Yang 50.000-nya bukan riba, tetapi itu biaya real untuk mengamankan barang jaminan. Jadi begitu, Pak, cara hitungannya di bank syariah itu. Nah, ya tidak boleh 1 juta itu tetap harus 1 juta. Utang itu tidak boleh jadi 1.050.000. Tapi kalau kita mengeluarkan 1.050.000, yang 50.000 itu adalah ongkos pengamanan barang, itu diperbolehkan karena itu akadnya menjadi ujroh, jadi jasa, ya gitu. Jadi boleh semacam itu, boleh. Ya sama dengan kambing tadi, ya kambingnya harus dikasih makan begitu. Kalau tidak, matilah si kambingnya gitu. Nah, karena ngasih makan, maka kita boleh begitu mengambil manfaat dari kambing itu, gitu. Atau ya, kalau sudah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban ya
ya Allah ya Rabbana ya Karim. Berikanlah kepada kami semua ikhtiar kami adalah rezeki yang halal yang menjadi tulang punggung kehidupan kami semua di dalam keluarga ya Allah. Allahumma ya Allah ya Razzaq, apa yang kami lakukan di dalam bermuamalah mohon bimbingan, arahan sehingga kami tidak masuk kepada hal-hal yang Engkau larang ya Rabbana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.